Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki IKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan IKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan IKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto IKTP, foto Anda bersama IKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali ya dalam acara rutin sebenarnya, tetapi kemudian jadwalnya yang agak berubah. Oke, saya siapkan chatnya. Oke, baik. Ya, jadi seperti biasa kita akan adakan beberapa sesi. Sesi pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah masukkan ya pada saat pendaftaran untuk acara webinar melalui Zoom ini. Nah,
eh, buat yang apa namanya yang belum bergabung mungkin bisa lihat di Instagram sama sekuritas atau Instagram saya alfatid.cfta. Nanti di sana ada link untuk pendaftarannya ya untuk bergabung dalam acara ini. Baik, sebelumnya saya ingin share screen dulu ya. Oke. Nah, chartnya udah kelihatan? Baik, ya jadi apa namanya? Pertama, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu masukkan pada saat pendaftaran untuk acara ini. Dan ini di layar sudah saya tampilkan ya. Ada menanyakan BCA 8 orang, BRI 8 orang, ada ROM 4 orang dan seterusnya ya. Dan ini ada berapa saham nih? Wah, ada 77 saham ya. Oke. Nah, kemudian nanti pada bagian kedua, saya akan buka pertanyaan-pertanyaan untuk saya jawab, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang hadir hari ini, ya malam ini langsung hadir. Jadi kadang-kadang memang ada yang mendaftar, tapi kemudian tidak apa namanya tidak hadir, ya mungkin berbagai hal. Nah, untuk itu kita berikan kehormatan buat yang hadir pada malam ini dengan menjawab pertanyaan mereka. Nah, pertanyaannya itu yang akan saya jawab adalah pertanyaan yang dimunculkan di chat ya, chat Zoom ya. Jadi sudah boleh mulai dari sekarang untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan di chat. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir melalui fasilitas chat di Zoom meeting ini. Baik, pertama saya akan membahas sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, saya akan membahas mengenai indeks kita ya. Nasib indeks kita sebenarnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat kan, indeks kita ini kalau kita lihat coba ya 6 bulan terakhir. Nah, ini sejak Oktober dia bergerak flat, tapi kemudian di awal Februari dia sudah mulai break dan membentuk tren naik ya. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Nah, ini tren naiknya ini masih dalam channel-channel yang terkontrol ya, artinya koreksi-koreksi yang ada tuh belum mengubah tren naik yang ada. Saya coba untuk apa namanya membuat garis paralelnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat garis paralel ini, itu potensi IHSG itu masih bisa ke arah 7.000 sekian ya. Tentunya pertama harga tertingginya dulu 7.000 sebagai target. Tapi yang harus dilampaui ini adalah 6930-an ya. Ini yang udah beberapa kali ya sebelumnya di tanggal-tanggal eh, 21 Februari sampai dengan 24 Februari itu gagal ditembus. Sempat tembus 2 hari ya, tapi kita lihat bahwa tembusnya itu dengan merah, artinya bukanya di atas tutup di bawah. Jadi ada tekanan jual ya di atas ini ya. Jadi 2 hari ini gagal untuk melampaui level-level 6930-an ini. Lalu setelah itu kembali ya bercoba berkali-kali. Nah, ini yang kita lihat ini sebagai resistance kuat ya, karena ada hampir berapa nih 2 minggu, 3 minggu ya gagal ditembus. Tapi once dia tembus, dia akan berubah menjadi suatu support yang kuat ya. Jadi kalau ini tembus ya, apalagi dengan volume kuat, dah ini ikut aja ya, dia akan bergerak naik ya, melanjutkan tren kenaikannya. Nah, kalau misalnya ini sudah break dan naik, mungkin kita bobotnya lebih banyak ke blue chips. Kenapa? Karena blue chips itu bobotnya yang besar di indeks dan apa namanya itu yang akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks. Jadi eh, kira-kira searah lah ya blue chips itu. Oke. Ya silakan yang mau menanyakan yang hadir sekarang mau menanyakan di chat sudah bisa apa namanya mengisi di yang mau mengajukan pertanyaan itu sudah bisa mengisi di chat ya silahkan. Jadi saya juga sudah buka chatnya sehingga saya bisa mengintip pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini ada cukup banyak sekali tapi oke. Kita ikuti dulu aturan mainnya yaitu kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dulu. BCA yang pertama ya. Oke, BCA ini pola BCA ya. Kita lihat dia sebenarnya sejak dari September itu dia bergerak naik ya perlahan ya. Eh, Ya kita bisa melihat adanya suatu channel di sini dan channel ini dengan kita coba dengan garis sejajar
Katakanlah channel pertama ada di sini, ya, dan kemudian channel yang kedua itu ada di sini. Nah, ya jadi meskipun di masa-masa Oktober sampai Desember ini sideways, tapi sideways-nya itu masih bagian dari tren naik ya. Kemudian dia sideways lagi di Januari, naik lagi. Nah, ini mungkin akan sideways dulu sebelum naik. Nah, ini selama dia tidak turun di bawah berapa nih? 7.600 itu masih aman. Dan sebelumnya yang kuat itu di 75 ya. Jadi 7520, 7525 sampai 76 itu support yang kuat ya. Dan potensi kenaikannya ke arah 8.300 sampai dengan 8.600 itu BCA. Kira-kira begitu ya. Apakah sekarang kesempatan beli masih ada kesempatan gitu ya. Yang penting kita tentukan batas risikonya, apakah kemudian risiko tersebut sanggup kita apa namanya hadapi gitu ya. Kalau tidak nanti kita lari dari kenyataan repot gitu ya. Nah, akhirnya dari trader menjadi investor gitu ya jangka panjang. Oke. Ya mohon maaf ini di apa namanya Instagram mungkin apa namanya saya akan prioritaskan dulu yang bergabung yang sudah mendaftar di Zoom ya yang ada di link bio saya maupun di apa namanya Instagram Sama Sekuritas Indonesia gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah BRI, Bank BRI. Ya, Bank BRI ini juga meskipun turun-turun ya dan tadi juga turun, tetapi tetap dia masih dalam channel naiknya gitu ya. Selama dia tidak turun di bawah 4475, 4470 atau mungkin di 4380 itu masih aman ya untuk BRI. Nah, coba kita lihat yang lebih jauh lagi. 1 tahun. Nah, mungkin kita harus agak hati-hati ya, karena ini ada divergence ya, ketika harga membentuk new high, tapi MACD-nya gagal membentuk new high ya. Jadi memang kita harus kontrol risiko betul di 6430 sampai dengan 4370 ya. Karena kalau itu lewat, maka tekanan jual akan meningkat dan dia bisa menuju ke level-level di bawah ini ya supportnya yang ada dari pola-pola sejak September kira-kira ke arah 42 ya 4.200 ya itu untuk BRI. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Adaro. Kalau misalnya kecepatan tolong ini kan di chat ya. Kalau saya kecepatan. Oke. Adaro kita melihat bahwa eh, channel naiknya kira-kira di sini ya. Kalau kita coba bikin paralelnya. Ya, jadi kemarin itu dia sudah mencoba menembus channelnya, tapi kemudian masuk lagi kembali ke channelnya. Dan kalau kita lihat jangka pendeknya, di sini ada gap ya. Nah, gap ini itu akan menjadi satu resistance buat apa namanya Adaro ini ya. Jadi Adaro ini dia punya resistance di 3150 ya. Nah, jadi kenaikan-kenaikan di bawah 3150 itu akan memberikan sentimen positif lagi ya. Kalau sekarang ini kan wajar ya ada koreksi setelah kenaikan panjang ya, setelah kenaikan yang luar biasa dari 2.200 sampai dengan 32 sekian ya, dengan batu bara yang tinggi, tapi kemudian ada tekanan-tekanan karena ada rencana melakukan mengetatkan DMO ya, tapi menurut informasi dari tim riset sama sekuritas bahwa eh, big players yang ada di bursa kita DMO-nya aman ya. Nah, cuman masalahnya mau ada eh, biaya atau fee lagi ya untuk ekspor. Nah, ini yang menjadi tekanan psikologis paling tidak ya. Kenapa psikologis? Karena kalau secara hitung-hitungannya, kalau kita lihat harga batu bara dalam setahun terakhir ini atau kita lihat dalam beberapa bulan ini, maka saya cukup yakin bahwa rata-rata eh, harga batu bara tahun yang lalu dibandingkan tahun yang ini itu akan jauh lebih apa namanya akan jauh lebih tinggi yang tahun ini ya. Jadi dari segi pemasukan dan keuntungan kemungkinan sih untuk saham-saham batu bara itu akan tetap baik ya. Nah ini kita lihat ada row, kita lihat ada channel sini, jadi koreksi-koreksinya
maksimum tuh di 2775 ya, dalam arti bahwa kalau di bawah ini maka sentimennya akan cenderung agak negatif ya, dan bisa terkoreksi hingga ke level-level di bawah ini di sekitar 2300-an gitu ya. Sekarang ini sih koreksi-koreksi wajar ya, dan kemudian nanti resistance-nya ada di 3130 ya, gap yang ada tadi ya, kita lihat tadi. Oke. Baik, kita lanjutkan Astra Internasional. Astra Internasional, oke. Baik, Astra Internasional, ya kita lihat ini harga-harga tertinggi yang terjadi. Ini berapa lama nih ya? Oke, 3 tahun. Ya, jadi ini tertinggi sejak Januari 2021 ya. Nah, ini masih belum berhasil ditembus gitu ya. Terjadi koreksi lagi. Memang kalau kita lihat pergerakan harga itu jarang yang bisa pada sekali usaha tuh langsung tembus resistance yang kuat ya seperti ini. Biasanya dia koreksi dulu. Nah, kedua atau ketiga kemungkinan dia berhasil. Nah, pada saat itulah pergerakannya berubah ya. Kalau kita lihat ini kan sideways jangka panjang ini ya. Sideways setahun ini ya, setahun ini sideways. Jadi kalau dia bisa tembus level-level tertinggi yang terjadi di Oktober itu, dia akan bergerak mencari level-level tertinggi sebelumnya ya, di sekitar 6.800 atau 7.300 gitu ya. Tapi dia harus menembus dulu 6.400, 6.500 nih Astra Internasional. Ya, jadi ini ada potensi. Oke, ini saya coba hapus dulu semuanya. Kita coba bikin garis yang baru, trendline yang baru. Ya, ini apa namanya? Saya melihat ini ada satu potensi dia triangle ya, segitiga jangka panjang ini ya. Luar biasa ini. Eh, Once dia tembus, ini akan jauh sekali larinya ya. Oke, kita coba cari resistance-resistance-nya yang ada. Ini yang pertama, dan kemudian berikutnya ada di sekitar ini ya. Nah, tapi selain dari channel ini, kita juga bisa mencari level-level resistance-nya dari harga-harga tertinggi sebelumnya ya, atau ini. Nah, eh, jadi kalau triangle ini tembus, maka target-targetnya adalah di 6.800-an ya, kemudian berikutnya 7.200 sampai 7.800 ya. Ini kalau kita lihat ini kan chartnya dari tahun 2019. Jadi untuk mencapai level-level ini ya perlu waktu gitu ya. Jangan berharap besok langsung naik gitu ya. Tapi kalau once dia tembus 6.400, 6.500 berhasil beli, keep aja ya, batas resikonya di 6.400 gitu ya. Keep aja, mudah-mudahan dia bisa mencapai target-target yang ada gitu ya. Nah, nanti di sekitar 6.875 atau 7.300 kita lihat lagi kalau ada pola-pola reversal ya udah kurangin dulu porsinya gitu ya, seperti itu. Mohon izin, minum dulu. Berikutnya film ya. Oke, film kita coba lihat dalam 6 bulan terakhir. Nah, ini cukup menarik ya bagaimana dia fluktuasi ya di harga-harga tinggi ini. Nah, ya jadi eh, ya dia masih fluktuasi di sini ya. Jadi di dekat-dekat 835 ini boleh beli, nanti 1100 boleh jual dulu kalau kita trading ya. Nah, kalau kita coba lihat jangka panjangnya ya, ini harga-harga tingginya di sini ya, di sekitar 1125 sampai dengan ya 1200 ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ke level-level ini. Oke, ini film. Kita kemudian lanjutkan PTPP. Nah, PTPP ini menarik karena volume transaksi besar pada hari ini dan transaksi oleh asing ya cukup besar nih. Jadi ini ada sesuatu yang perlu kita tengok-tengok ini. Ya, nah, kalau kita lihat ini ada ada satu pola resistance yang sudah ditembus ya. Volumenya mana nih? Kita tidak lihat volume. Oke, caranya kita klik di sini, kemudian kita cari volume dan kita tandain. Nah, oke.
Nah ini kan volumenya tinggi ya. Jadi ketika harganya break level ini, nah itu terjadi dengan volume yang tinggi ya. Nah, ini jadi dia bergerak di level ini. Nah, ini kan double bottom ya. Ini udah break ya. Jadi targetnya secara teoritis itu ada di sini ya. Nah, saya biasanya bikin panah yang apa namanya, yang garis ini adalah untuk mengukur targetnya, yang titik-titik itu adalah ekspektasi berdasarkan target yang ada. Nah, ini kalau kita coba cari resistance-nya lebih kurang di harga-harga yang sama ya. Jadi ini kita eh, batas resikonya ada di 1050 atau 1040, sedangkan targetnya di 1200. Nah, ini menarik sekali ya untuk PTPP. Ya, ini ada resistance lain ya yang mungkin menghambat kenaikan ya. Itu ada di 1170 ya, udahlah 1170 sampai 1200 itu targetnya. Ini kita lihat juga polanya, ini ada divergence ya. Ini bagaimana harganya lebih kurang sama, tapi di indikatornya di sini MACD-nya itu eh, membentuk higher low ya. Jadi bottomnya itu lebih tinggi ya. Ini pola-pola divergence yang menarik gitu ya. Oke. Baik, terakhir ya saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang didaftar. ADMR seperti apa? Oke, ADMR kita lihat bahwa dia bergerak dalam pola channel, itu yang pertama. Channelnya naik ya. Ini pola channel ini terbentuk sejak Januari 2022. Tapi sekarang dia lagi konsolidasi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat konsolidasinya, ya sinilah harga-harga tertinggi ini yang di 1800 ini menjadi penghambat dan bawahnya ada di sekitar gap inilah ya kita anggap sebagai supportnya. Itu ada di 1590 ya. Jadi dia akan bergerak dalam range ini dulu selama dia berada di sini masih aman karena itu menunjukkan bahwa channel naiknya itu masih ada. Mana tadi channel naiknya hilang. Oke. Ya, kita apa yang terjadi ya tadi muncul terus hilang ya. Jadi ini channel naiknya dan ini channel supportnya ya, support channelnya ya lebih kurang situ. Ya, jadi ADMR masih naik ya, eh, potensi kenaikannya ke arah 1800 sampai dengan 1940 ya untuk ADMR dan batas risikonya di sekitar 1600 1580 lah gitu ya lebih kurang. Oke, baik kita sekarang masuk di eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting ya. Nah, di Zoom-nya ada yang nanya apa tadi itu? Java, Pegas, IATA, BGTG. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaannya juga ada semua di apa namanya? Di chat dari eh, eh, Zoom kita ini ya. Oke. Dari Pak Rudi C. Ya, selamat malam juga. Bagaimana dengan Pegas dan Astra Internasional? Oke, Astra tadi udah ya kita jawab kan ya Astra Internasional. Jadi, oh, kenapa nih? Ah, ini dia. Ya, Astra Internasional ini dalam channel yang apa namanya kuat ya. Kalau dia tembus 6.300, 6.500 itu bagus sekali. Itu ya Astra. Pegas sekarang, Pegas. Oke, oh jangan lama-lama dong, 6 bulan aja cukup. Nah, ya Pegas, waduh, ini tekanan jual yang luar biasa ya pada saat katanya laporan keuangannya bagus. Nih banyak yang nanya ke saya nih, apa yang terjadi kok bisa seperti ini gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini sudah terlalu banyak apa namanya garis-garis. Nah, inilah yang terjadi ya kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah resistance yang kuat dari tahun 2020. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sempat kita lihat gitu ya. Karena kita
melihatnya jangka pendek. Saya coba sekarang sedang mencoba untuk mencari level-level support mana yang mungkin akan menghambat penurunan ya. Oke. Mohon jangan ditanyakan di Q&A ya, karena saya akan fokus di chat ya, chat apa namanya, chat dari Zoom kita ini. Nah ini ya, jadi channel-channel yang ada tadi, ini tadi pasti resistance ya, jadi tekanan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, ini sebenarnya sideways gitu ya, triangle gitu. Triangle-nya juga simetris gitu ya, yang satu naik satu turun. Jadi ini sifatnya sangat netral, jadi agak sulit juga untuk tahu nanti dia tembusnya kemana ya. Yang pasti saat ini dari resistance level atas ini dia sedang melemah, dan eh, penurunan-penurunannya mungkin akan tertahan di 1350 atau di 1270 ya, seperti itu. Nah, karena ini masih netral, jadi di level-level bawah ini di 1240 atau 1250, kemudian berikutnya di 1160, 1150 itu eh, ya boleh ya dilakukan pembelian, apalagi katanya laporan keuangannya bagus ya, tapi kan laporan keuangan itu historical, kita harus tahu juga apa namanya, ke depannya ya, bagaimana proyeksinya, bagaimana perkembangan ya, mungkin peraturan-peraturan saat ini kan pemerintah lagi galak nih, kalau ada yang profit gede minta bagian ya, karena kita banyak yang harus kita bangun. IKN perlu dana besar ya, jadi kita harus support gitu ya dengan pajak dan lain sebagainya. Jadi kalau ekspor CPO tinggi akan kena tambahan, batu bara tinggi akan kena tambahan. Jadi gas bagaimana nih ya. Jadi itu laporan keuangan itu sudah historical, yang perlu juga kita tahu adalah kedepannya seperti apa. Oke, Pegas sudah begitu ya Pak Rudi. Oke, Pak Komang Adiputra, RALS, Ramayana. Oke, kita lihat 6 bulan aja. Wow, bagus ini. Ya, jadi channel turun dia udah break. Nah, sekarang targetnya kemana? Ya kita lihat channelnya ini. Ya, kemudian kita cari eh, apa namanya? Nah, ya jadi resistnya kira-kira di 730 ya, batas resiko di 670, lagi naik ya, tren naik artinya, lagi tren turun menjadi tren naik artinya di resistance ini kurangi boleh, tapi mungkin juga siap-siap kalau kalau kemudian dia masih melanjutkan kenaikan. Tapi bagaimanapun kalau turun di bawah 675 ya, 670 ya, itu batas resiko yang dianjurkan gitu ya, karena kalau turun di bawah ini mungkin akan melorot lebih jauh lagi gitu ya. Gitu ya Pak Komang. Agi dari Pak Aldi Andalan. Wah, Agi ini andalannya Pak Agi nih. Agi ini andalan Pak Aldi. Waduh. Oke. Kita lihat sideways di support rebound bagus ya, ada potensi naik ke arah 1540 asal jangan sampai ada koreksi di bawah 1390 ya. Ini kan sideways, seringkali dia di sideways ini naik ya, tapi kalau sampai turun di bawah 1390 berarti sentimennya berubah dan dia bisa turun lebih jauh lagi. Nah, kemana kita coba. Nah, cari kemungkinannya. Nah, ya jadi kalau turun di bawah 1390 itu bisa menuju ke arah 1250 yang kira-kira harga terendah di bulan September yang lalu gitu ya, kira-kira eh, Pak Aldi. ITMG dari AMB, wah, Amboro Ambara, maaf ya kalau salah ya, oke. ITMG, oke. Ini saham-saham batu bara ya. Ya setelah kenaikan kencang, ada koreksi yang lumayan juga. Nah sekarang dia di mana gitu ya? Oke, kita coba cari alat-alat bantunya. Coba kita lihat 3 bulannya. Oke, ya ini ada support ya yang pernah kita cari sebelumnya ya di 24.
26.400-an gitu ya dia rebound, tapi ini ada lagi resistance ini di sekitar 27.800, jadi dia masih bertahan di sini, paling tidak bagus lah ya, merah-merah merah hijau gitu. Lebih baik lagi kalau sampai turun, kalau sampai naik di atas 27.700, nah itu dia akan lanjutkan kenaikannya. Batas risikonya di 25.500 ya. Kalau sampai turun di bawah 25.500 mungkin akan eh, lebih turun lagi ya di sana gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak Aldi udah, AMB Bapak atau Ibu AMB, dan sekarang Pak Agung Satrio. Pak Agung Satrio dengan IATA. Oke, IATA. Bagus nih trennya kalau kita lihat ya, coba kita lihat 6 bulan, 1 tahun. Ya, ini apa namanya? Pergerakannya pelan-pelan tapi terjaga gitu ya. Nah, jadi batas resikonya di 178, resistance pertama di 212, kemudian di 235 sampai 250 gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau sampai turun di bawah 175, 176 ya. Itu bisa mengakhiri tren naiknya gitu ya. Nah, nanti support-supportnya ada di 158 sampai 137 ya. Oke, begitu ya Pak Agung. Chart menitan dan Broksum STAA. STAA, apa ini STAA? Oh, oke. Baik, kita lihat. Mungkin pertanyaan yang ditanyakan adalah ini. Oke, trade dan nih, sebentar mana dia? Nah, ini dia ya. Oke, net buy sell-nya dan kemudian ini transaksinya. Ya, jadi ini ada fasilitas yang ada di Samuel Sekuritas ya. Kita melihat dari STAA ini adalah broker net buy sell top brokernya ya. Jadi kelihatan buyersnya merata, sellersnya ada yang kuat ini IF ya di sini. Nah, kemudian kita lihat ini belot dan slot. Belot ini apa namanya transaksi yang terjadi di bid dan slot ini terjadi di offer. Artinya kalau terjadi di offer itu kan langsung ya pembeli langsung membeli, sedangkan yang terjadi di bid artinya sellers langsung jual ya, tidak antri-antri. Nah, kalau kita lihat bobot beratnya, saya lihat sih nah ini di bawah ini ada sellers ya, dia tutupnya 935 agak di atas ya. Jadi sempat dijual ke bawah tapi berhasil dilawan ya, dan ini eh, sebenarnya sellersnya masih cukup kuat sini, tapi di sini udah mulai muncul gitu ya sellers buyersnya gitu ya. Jadi buyersnya rame-rame sih, tapi berhasil membuat harganya naik lagi ya, seperti itu. Nah, ini eh, baru 2 hari ya. Ya, oke ya, seperti itu ya kira-kira broker summary dari STAA. Oke, berikutnya adalah Agro dan Doit ya. Baik, Agro dan Doit. Agro dulu ya. Ya, agronya sedang konsolidasi di area ini. Apakah konsolidasi ini kemudian menjadi tren naik atau tidak ya? Oh, oke, udah hilang duluan ya. Oke. Jadi saat ini dia akan cenderung bergerak antara 11.50 sampai dengan 16.30 ya ini. Nah, kalau kita lihat ada channelnya di atas ini. Ya, jadi kalau naik di atas 16.20 dan kemudian menguji 1.800 itu akan berubah menjadi tren naik. Ya, saat ini sih masih konsolidasi. Batas risiko di 12.10 ya untuk agro.
Baik, kemudian Doit ya dari Bu Ratna Doit. Oke. Em, kita lihat. Oh, ini harga tertinggi ya. Nah, jadi Doit ini sempat mencoba harga tertinggi yang terjadi di Maret ya 2021 ya dan gagal ya. Jadi cenderung turun. Nah, ini udah koreksi dia tutup 392 udah tembus lagi harga tertinggi yang terjadi di bulan April dan Mei 2021 ya. Jadi ini masih ada kemungkinan lemah lagi. Nah, berikutnya mungkin di sini ya di area-area 362 ya. Oke. Kalau menurut saya ini karena dia mencoba tembus resist dan gagal, ya dia cenderung akan mencoba support-support yang ada gitu ya. Nah, kalau kemudian ada kenaikan, mungkin eh, bisa dikurangi ya posisinya. Saya berharap Bu Ratna sudah beli Doit sebelum-sebelumnya ya, bukan pas tinggi ini gitu ya. Nah, kalau pas beli di tinggi ini, maka pertanyaannya adalah pada saat membeli, Ibu sudah siapkan di harga berapa ya untuk batas resikonya gitu ya. Nah, itu yang harus dijaga gitu, karena kalau batas resiko ini tidak dijaga, loss kita bisa bertambah banyak ya. Dan ini juga saya lihat ada satu sinyal yang kurang baik ya ketika harga membentuk high terus ya, tapi indikatornya tidak mendukung ya. Malah cenderung turun-turun terus ya. Jadi ini sinyal yang kurang baik ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Michael, apakah setiap gap pasti tertutup? Tidak, ya. Kalau dari sejumlahnya sebagian besar tertutup, tapi kalau dari tipenya ada 4 tipe, 2 tipe itu tertutup, 2 tipe lagi tidak tertutup, ya. Tapi untuk gampangnya aja, sebagian besar tertutup, begitu ya. Kenapa gap bisa terjadi? Biasanya apa namanya? Ada suatu kondisi yang tidak seimbang antara sentimen buyers dengan sellers ya, antara yang bullish dan bearish tidak seimbang. Jadi misalkan ada satu berita jelek sekali, maka sebagian besar orang ingin jualan ya. Eh, Mereka mencoba untuk melakukan order jual di bawah harga kemarinnya sebelumnya. Tapi yang beli juga nggak berani nih karena sentimennya udah jelek banget ya. Semua orang baca, semua orang tahu karena kejadiannya suatu market. Jadi yang beli pun juga, udah saya belinya agak jauh-jauh aja lah. Nah, maka transaksi terjadinya dengan jarak ya antara harga penutupan dengan transaksi pertama gitu ya. Jadi ada satu gap. Atau sebaliknya, ada berita bagus banget ya sehingga yang beli itu semangat banget dan kemudian yang jual juga nanti aja di atas gitu ya. Nah, terjadi loncatan di harga ya seperti itu. Oke, Pegas. Tadi kita udah bahas Pegas, Bu Kartika Nurwidya, kemudian Antam dan Pegas. Pegas juga udah ya, Pak Alexander Hilarius Fuad. Nah, sekarang Antam ya. Kita coba lihat Antam. Ya, pada saat ini peserta ada 58 yang lewat Zoom, lewat Instagram ada 24 ya. Oke. Kita lihat Antam. Ya, sebenarnya dia ada sebuah apa namanya? Ada sebuah resistance yang sudah ditembus ya. Dan resistance ini kalau kita coba bikin channelnya ya, kira-kira di sini dan targetnya dari mana? Dari channelnya ini kita hitung pada saat dia tembus ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya target kenaikannya udah tercapai gitu ya. Jadi wajar dia terjadi koreksi. Nah, sekarang persoalannya di mana dia sekarang? Nah, sekarang ini dia akan cenderung konsolidasi antara 2440 sampai dengan 27 ya, antara dua ini. Nah, tapi kalau dia tembus kemudian 2440 ini juga tembus, dia akan menuju ke 2280 ya, 2280 sampai dengan 22 ya 50 lah gitu ya. Jadi sekarang ini saya melihatnya cenderung konsolidasi di sini dulu ya, gitu seperti itu. Oke, ini adalah Antam.
Oke, kemudian PTPP dan Wika. PTPP tadi sudah kita bahas dan juga kita sudah sampaikan betapa volume transaksinya hari ini besar sekali dan dia break ya double bottom. Kita coba lihat ini tradingnya tuh hajar kanannya banyak benar ya dan kemudian net buy sell-nya hari ini relatif seimbang sih sebenarnya nggak terlalu jomplang gitu ya, tapi memang di top broker buy-nya jauh apa lebih besar ya daripada top broker sell ya. Jadi wajar kemungkinannya dan ini tadi ya ada divergence juga di sini antara harga yang rata bottomnya dengan indikator yang punya higher low gitu ya. Oke, dan kemudian PTPP Wika ya sekarang ya. Ya, buat yang ngikutin di Instagram, nanti saya coba chartnya saya coba gambarkan ya di Instagram saya, karena saat ini kan nggak kelihatan nih chartnya, karena chartnya di share-nya di Zoom ya. Oke. Wijaya Karya ini sedang menguat, volumenya relatif bagus ya. Hanya sekarang dia harus menguji level-level resistance di 1125 sampai dengan 1170 ya. Once dia tembus, ini mirip-mirip dengan PTPP ya. Akan ada pola-pola double bottom dengan target kenaikannya itu ada di sekitar. Ya, sebelumnya udah ada target di sini nih, di sekitar 1300 sampai 1380 ya. Ini juga harga-harga tertinggi di November yang lalu ya. Jadi Wika ini sedang menunggu untuk tembus, tapi seperti yang tadi juga sudah ada kasusnya ya, ketika ini support resistance yang kuat ya, ini cukup kuat ya itu jarang yang bisa langsung tembus gitu ya. Jadi dia coba pertama, nanti ada koreksi, nah nanti yang kedua atau ketiga baru dia tembus ya. Jadi pada saat ini trading aja ya antara 1120 sampai dengan 1180 dan supportnya mungkin atau batas risiko terdekat di 1060 ya. Ini untuk Wika. Gitu ya Pak Gautama. Nah, sekarang eh Cusyu Tunas. Nah, ini Bapak atau Ibu nih, saya kurang tahu. Oke, MTK. MTK ini juga salah satu yang top trading hari ini. Ya, jadi sebelumnya sudah ada pola di Januari Februari double bottom ya, targetnya itu ada di sekitar 2425 sampai dengan 2500 ya. Tapi ada resistance di 2350 dari harga-harga tertinggi bottomnya ini ya. Ya, yang dia coba tembus tapi gagal, koreksi lagi. Nah, ini jadi dia konsolidasi di sini. Selama dia tidak turun di bawah 2000 aman, masih ada potensi untuk mencoba naik lagi karena 2450 sampai dengan 24 2400 ya atau 2420 lah seperti itu. Ini juga momentumnya lagi bagus ya, lagi di bawah sehingga ada potensi dia lanjut. Dan kalau kita coba lihat ini mungkin akan terbentuk sebuah channel ya. Nah, Nah, kalau dilihat dari channel ini, ada potensi dia menguat ke arah 2450 ya, seperti itu. Oke, MTK, kemudian BBTN, ya, BBTN. Ya, BBTN dia sudah mulai ada, ini sempat dibikin tebal ya, karena ini ada sebuah support yang penting ya waktu itu. Saya bikin sekarang tipis aja. Normal, oke. Ya, dan kelihatan ya dia mencoba tembus tapi malah rebound lagi ya karena ini support yang kuat ya tadinya. Ini channel ini bisa bergerak naik ya ke atas ini. Ya, jadi saat ini untuk BBTN dia sedang konsolidasi cenderung naik ya. Jadi batas supportnya itu di 1650 ya, resistance-nya ada di sekitar 1800 sampai dengan 1900 ya. Untuk BBTN. Arto, bagaimana Arto? Ya, Arto, ya, peserta sekarang ada 60.
di Zoom dan di Instagram ada 20. Oke. Ya, jadi kita melihat ini dar. Oke. Ya, jadi tren turun ya udah berubah ya, udah keluar dari resistance-nya menjadi sideways, sideways yang cenderung naik gitu ya. Batas supportnya ada di sekitar 14 ya 15.000 lah ya. Resistance-nya ada di 17.300. Yang sebelumnya ada beberapa resistance minor ya, termasuk di 16.600. Ya cenderung dia naik. Asal jangan turun di bawah 15.000 ya untuk Arto. Baik, gitu ya, Cusyu Tunas. Kemudian Pak Sami Luntungan, BBCA apakah uptrend? Oke, tadi kayaknya sudah kita bahas ya di awal malah ya. Ya, uptrend. Batas resikonya di 77 7.700 dan kemudian 7.525 ya. Oke, Pak Krisna Mulani, BBYB dan TNCA. BBYB. BBYB rebound dari support ya dan ini bisa membentuk sebuah channel. Ya, agak mendatar ya, jadi nggak terlalu jauh juga kenaikannya. Range-nya antara 1950 sampai 2.500 ya untuk BBYB. Batas risiko di 1950. TNCA. TNCA. Oke, TNCA ini kalau dilihat dari Desember trennya turun ya. Trennya turun, kemudian ya ini trennya turun ya. Saat ini ada sebuah support ya, lebih kurang gitu kan. Antara 970 sampai dengan 1.100 ya. Supportnya mudah-mudahan ini cukup kuat ya. Tapi once dia tembus ya, terutama kalau sampai 960 tembus, berarti dia lanjut trennya turun gitu ya. Eh, Kalau dia naik di atas 1250, nah itu udah agak mendingan ya. Tren turunnya mulai terganggu dan cenderung paling tidak sideways ya di sana. Oke. Ya, jadi apa namanya range-nya range-nya sekarang antara 1.050 sampai dengan 1.400 ya, seperti itu. Kalau turun di bawah 1.000, apalagi di bawah 960, itu dia akan lanjut tren turunnya ya seperti itu. Oke, TNCA Pak Danang, Befik Tekim ISSP. Kita masih ada waktu 15 menit lagi, mudah-mudahan tercapai. Masih ada 20 pertanyaan, dan tiap pertanyaan bukan hanya satu saham. Nah, ini dia nih, seru. Oke, main cepat saja. Trennya lagi turun, tapi di daerah-daerah support ya. Eh, mudah-mudahan ya berubah. Tapi yang pasti eh, ya di 153 155 ini penentuan ya, dan batas risikonya harga terendah sebelumnya di 130 ya. Kalau turun di bawah 130 ya ini tambah turun ya. Tapi ini menarik juga karena ketika harganya membentuk new low, yang low-nya lebih rendah, di sini ada potensi menjadi divergence ya, karena indikatornya tidak membentuk harga rendah yang baru gitu ya. Jadi ini ada potensi untuk lanjut naik ya. Tapi tetap batasi risiko. Oke, Tekim. Tekim masih sideways ya. Nah, ini ada resistance ya, eh, dan dia pelan-pelan menguat ya. Jadi sekarang dia sedang berada di kisaran antara 7.000 sampai dengan
75 7550 ya. Kalau break 7550, selanjutnya di sekitar 78 gitu ya. Nanti resistance kuatnya lagi di 8100 gitu ya untuk Tekim sedang mencoba untuk menguji level-level ini. Kalau gagal dia tembus di 7520, dia cenderung akan ke 7000 dulu ya, dan ini harus hati-hati diperhatikan karena kalau sampai 7000 dulu tembus dia akan lanjutkan tren turun yang ada gitu ya. Oke, ISSP ISSP. Ya, ISSP channelnya lagi naik, hanya saja ya ada resistance ya. Jadi dia sedang konsolidasi dari resistance harga tertinggi sebelumnya dan juga channel yang ada ya. Jadi ini ada hambatan yang untuk dia naik. Hati-hati karena ini banyak sekali merahnya ya. Berarti ada tekanan-tekanan jual terus. Kalau turun di bawah 435 dia cenderung akan kembali ke 410 ya, seperti itu. Oke, kita main cepat saja. ISSP Ina Santana, Bu Ina, apa kabar? Ketemu lagi. Oke, ini ada ada support-support ya, pola support yang ada ini dan eh, pola support yang ini. Oke, ini geser dulu lah, mengganggu dia. Oke, ya jadi di berapa nih? 2200 sih kuat sekali ya. Kalau sampai turun di bawah 2200, udah berubah lah ya trennya gitu ya. Mudah-mudahan sih bertahan di 2200 dan 2250 dan mulai naik lagi. Resistance-nya di sekitar 2650 sampai dengan 2750 ya untuk Indi. Tetap hati-hati. Oke, energi. Energi ini ada sebuah support di 133 ya. Mudah-mudahan ini bertahan dan jari rebound lagi. Resistance ada di 165. Nah, tapi hati-hati kalau sampai 130 itu tembus gitu ya. Kalau 130 tembus ya akan cenderung turun lebih jauh lagi ya ke arah 105, mungkin sampai dengan berapa tuh? 95 gitu ya. Oke. Di energi, kemudian look LUCK. Wah, ini channelnya turun. Gagal dia tembus resistance waktu itu dan tembus lagi support yang ada, jadi dia masih melanjutkan penurunannya. Arahnya ke arah 290 sampai dengan 260 gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, ya, jadi kalau dia naik kemungkinan ya kalau ada kenaikan-kenaikan di 360 itu akan ada aksi jual ya, mungkin 360 380 ya. Jadi kalau dia berhasil lewat 360 380 bagus ya, tapi kemungkinan besar di sana akan terjadi aksi jual ya. Jadi siap-siap di level-level itu kalau ingin mengurangi posisi ya. Oke. Oke, ini adalah lalu kemudian Waskita dan Bris. Waskita belum ya? Waskita. Oke, Waskita belum. Ini ada support channel ya. Nah, ini udah hampir tembus dan kalau dia tembus nanti dia akan coba ke sini ya. Ini nanti akan menjadi double bottom nih kalau dia berhasil tembus dua level ini. Yang pertama di sekitar 605 dan kedua di 68 690 lah ya. Dan ini juga udah mulai-mulai ada pola-pola divergence gitu ya. Ini menarik ini. Oke, Bris. Bris. Oke, kita hapus dulu semua. Kita coba lihat apa yang terlihat. Channel masih turun.
Nah, ya masih turun. Tapi penurunan ini mulai ada satu rebound ya, tapi belum berhasil naik di atas 1840. Ini ada sebuah resistance juga ya, tadinya support menjadi resistance. Nah, makanya 1840 nggak gampang ditembus ya. Dan selanjutnya kalau berhasil naik di atas 840 itu ada di 2020 ya. Tapi pada saat ini sekarang lagi tren turun dan mungkin mungkin aja dia mencoba ke arah 1500 ya. Sebelumnya mungkin di sini ya. Tapi sifatnya minor aja di 1600 ya. Oke, jadi cenderungnya dia masih turun untuk breeze. Oke, Pegas tadi udah ya Pak. Kemudian Pak Pardip, apa kabar? Nih peserta tetap nih. UNTR. UNTR nih rebound lagi ya dari support-support yang ada. Memang kemarin itu, ini saya hapus dulu ya udah terlalu banyak coret-coretannya. Oke, sorry. Saya hapus dulu baru saya save. Nah, ini harga tertingginya di sini. Sorry. Di sini ya jadi memang sulit ya untuk tembus di pertama kali tapi ada koreksi mudah-mudahan yang kedua nanti akan tembus ya di sini ada di 27.600 gitu ya. Nah, saya coba 3 tahun apakah ada pola yang terlihat. Wah, ini kuat sekali nih ya. Nggak akan gampang nih tembus tapi kalau tembus ini luar biasa ini. Ya, ini saat ini ada kita lihat ada sebuah potensi channel ya yang kalau tembus itu arahnya ke sini. Nah, ini ya. Jadi untuk tembus level ini nggak gampang ya di 27.500 sampai dengan 29.000 tapi kalau tembus ya dengan mudah bisa ke arah 37.500 ya bahkan sebenarnya polanya di sini nih diukur nih dan kemudian tembusnya ke atas berapa gitu ya coba. Nah, di sini nih ya kan kita ukur tadi dari sini ya dan kemudian nanti setelah kalau break targetnya kira-kira di sini gitu ya. Nah, ini ada di sekitar 32.500 kalau tembus 27 berapa tadi 27.500 dan 2.900 29.000 ya gitu. Oke, kemudian ini UNTR Pak Pardip, kemudian MPMX dari Pak Muhammad Rizaldi Nur Yasin, MPMX. MPMX. Nah, ini hapus dulu ah, kebanyakan. Oke, ya ini channelnya kita coba mencari ada di mana. Ya, lebih kurang di sini ya. Harga-harga tertinggi ada di sini sebagai resisten, tapi kurang hampir sama dengan channelnya. Di sini bottom jadi resisten sekarang. Oke, ya jadi dia sedang mencoba menuju ke level-level 12.20 ya. Ini ada support di sini ya yang baru ditembus. Ini jangan sampai tembus balik ya di bawah ini. Jadi ini batas resikonya ada di 10.70 ya. MPMX Pak Rizaldi dan kemudian EMTK. Tadi udah ya kayaknya EMTK. Ya udah ya dalam tren naik. Batas risiko 2080 2090 resisten terdekat ada di 2190 2310 sampai 2480. Oke ya MTK Tower Tower. Ya, dia konsolidasi daerah-daerah support ya. Selama tidak turun di bawah level 1000, 1005 itu aman ya. Nah, kalau kita lihat dia tren turunnya hampir hampir terlampaui nih ya. Jadi dia sideways 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 tapi udah mulai mepet-mepet di resistance-nya ya.
Ini juga stokastiknya juga mendukung ya. Ketika harganya oversold, mencoba naik ke arah overbought, ya mau turun lagi ke arah oversold, tapi setengah aja dia udah mulai naik lagi ya. Ini ciri-ciri mau tren naik ini bagus. Ini juga ya, ini apa bottomnya hampir rata, tapi ini ada potensi menjadikan ini divergence ya. Ini rata, tapi ininya naik gitu ya, ininya naik ya, jadi ada potensi divergence. Jadi apa namanya, satu hal yang bagus juga ya. Yang penting tidak turun di bawah 1000 ya. Kalau turun di bawah 1000 dia ya melorot dulu karena 940 930 gitu. Oke, Tower, kemudian Bu Dita Ulisanti, TAPG dan Doit. Kayaknya TAPG sama Doit udah ya, kita pas saja. Pegas, apakah Pegas bagi dividen? Ya, nanti kita lihat ya pengumumannya. Katanya kalau rugi nggak boleh, saya nggak tahu juga ya. Oke, kemudian AGRS. Waktu kita tinggal 2 menit, ya main cepat aja. AGRS, AGRS sudah dekat support, ya sudah mulai ada kenaikan di indikator. Ya, dia sebenarnya lagi sideways ya antara 1,3 1,3 satu berapa? 1,35 sampai dengan 1,82. Kalau turun di bawah 1,35 berarti tren turunnya berlanjut gitu ya. Ini untuk AGRS. Kemudian Toba, Toba Toba tren turunnya ya terbentuk ya udah lewat, tapi dia sekarang berada di daerah-daerah support ya. Jadi kemungkinan dia akan rebound dan akan menguji kembali resistance yang tadinya jadi support, yaitu di bawahnya 1100, atasnya di pertama di 1400, yang kedua di 1500 ya. Ada potensi dia naik dulu gitu ya. MTK udah, kemudian MTEL. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. MTEL bagus sih sebenarnya nih channelnya, dan dia sedang berusaha untuk menembus resistnya. Belum berhasil sih, belum berhasil karena kan memang jarang ya yang langsung berhasil gitu ya. Jadi masih ada rejection ya, masih ada yang apa namanya menghambat ya, dan ini juga sempat dekat-dekat resist ya, jadi ya wajar lah, masih masih sideways tapi ada potensi-potensi untuk naik ya. Kalau kita lihat ini tutupnya di 800 ya. Oke, kalau di atasnya sih hajar kanannya lumayan kuat ya dibandingkan hajar kiri, tapi di dekat-dekat penutupan ini benar-benar ada persaingan ya, pertempuran ini lebih kurang ya. Oke, kalau dilihat net buy sell-nya ini juga bagus ini, net buy-nya dominan ya. Ini agak merata, ini fokus di dua broker ini. Jadi selama IF yang Samuel ini masih beli, masih aman lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kalau dia tembus di atas 835, dia akan lanjut naik ke arah 850 sampai dengan 890 ya. Oke, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Mohon feedbacknya ya, Bapak Ibu mendapatkan informasi ini dari mana? Dari Instagram. Silahkan komen di Instagram. Kalau dapat informasinya dari email dari Samuel, ya tolong di reply, kasih komen-komen. Kalau kemudian mendapatkannya dari WA atau dari grup ya, dari Telegram, ya tolong di komen ya apa yang dibutuhkan untuk perbaikan acara kita ya, seperti itu. Ya waktu kita yang apa namanya, masih ada 29 pertanyaan lagi yang belum terjawab nih, aduh, dan masing-masing ada 1, 2 sampai untungnya terakhirnya banyak terima kasihnya ya. Oke lah. Jadi beban saya tidak terlalu berat juga ya. Ada juga di Q&A 4 pertanyaan. Aduh. Oh, tapi mudah-mudahan semuanya sudah dijawab, sudah pindah ke chat ya, karena saya minta memang pertanyaannya ada di chat, dan kemudian Bapak Ibu yang nonton melalui Instagramnya mudah-mudahan ya bermanfaat, dan apa namanya bermanfaat bagi kita semua, dan eh, jangan lupa ya kalau profit berbagi, karena itu apa namanya, semakin kita berbagi semakin banyak yang kita dapatkan. Nah, baik, terima kasih. Mohon izin pamit.
Jangan lupa terus follow Instagram Samuel Sekuritas, follow terus YouTube Samuel Sekuritas. Di sana banyak informasi-informasi, analisa dari analis-analis kita, webinar dengan emiten, pengumuman-pengumuman acara-acara kita. Pokoknya nggak nyesel deh kalau ngikutin sosial media kita. Dan terutama kalau belum buka akun di Samuel Sekuritas, silahkan buka. Karena sebentar lagi Bapak Ibu bisa order melalui TradingView, masuk ordernya ke apa namanya, masuk ordernya ke dalam Samuel Sekuritas ya. Jadi ini fasilitas yang luar biasa ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.